menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ini ada berita yang sungguh menggelitik ya, yaitu Surya Darmadi diburu KPK sejak 2019. Yaitu diburu KPK sejak tahun 2019, tetapi menyerah pada Kejagung. Ini membuat saya berpikir keras ya. Ada apa gerangan dengan KPK? Memburunya saja mulai tahun 2019. Tetapi ketika kemarin, yaitu disurati oleh Kejagung, Surya Darmadi nampak menyerah, yaitu ingin menyerahkan diri. Ini yang sangat keren dari Kejagung. Dalam berita ini yaitu tersangka kasus dugaan korupsi PT Duta Palma Surya Darmadi kini ditahan oleh Kejaksaan Agung. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Surya Darmadi juga punya jejak diburu KPK sejak 2019. Berdasarkan catatan detik.com pada Selasa 16 Agustus, Surya Darmadi dijerat sebagai tersangka sejak 2019 melalui pengembangan kasus yang diusut KPK dari perkara yang sebelumnya membelit mantan Gubernur Riau Anas Ma'amun. Anas Ma'amun sendiri terjaring operasi tangkap tangan OTT pada September 2014 yang lalu. Seseorang lain yang juga dijerat kala itu adalah Gulat Medali Emas Manurung sebagai Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Apkasindo, Provinsi Riau. Baik Anas maupun Gulat telah divonis bersalah hingga putusannya berkekuatan hukum tetap. Keren kan? Menjelang 17 Agustus yaitu ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, Kejagung telah menangkap buronan kakap yang diduga Surya Darmadi tersangka korupsi 78T. Itu terbesar di Indonesia itu. Ini sungguh pekerjaan yang tidak mudah sekali. Tetapi Kejagung telah membuktikan, yaitu telah mengamankan tersangka korupsi 78 triliun. Di sini juga ada berita Surya Darmadi itu ternyata anak emas SBY, penjara hutan Kalimantan, DPO KPK dan Kejaksaan Agung. Jadi Surya Darmadi pengusaha hitam dan licin, penjara hutan Kalimantan dan Riau, masuk daftar pencarian orang manusia kebal hukum di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2014, masuk DPO Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 12 Oktober 2019. Surya Darmadi kemudian masuk DPO Kejaksaan Agung terhitung pada Senin 1 Agustus 2022. Jadi belum ada 1 bulan Surya Darmadi menyerah ke Kejagung. Ini sungguh keren, yaitu Surya Darmadi masuk DPO Kejagung itu mulai 1 Agustus, yaitu kalau dihitung cuma 2 minggu saja menangkap buronan kakap. Ini sungguh gebrakan yang sangat keren sekali dari Kejagung, yaitu nggak pakai lama, langsung diburu dan akhirnya tertangkap. Untuk lebih simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Tersangka kasus dugaan korupsi PT Duta Palma Surya Darmadi kini ditahan oleh Kejagung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Surya Darmadi juga punya jejak diburu KPK sejak 2019. Berdasarkan catatan detik.com, Selasa 16 Agustus, Surya Darmadi dijerat sebagai tersangka pasal sejak 2019 melalui pengembangan kasus yang diusut KPK dari perkara yang sebelumnya membelit mantan Gubernur Riau Anas Ma'amun. Anas Ma'amun sendiri terjaring operasi tangkap tangan OTT pada September 2014. Seorang lain yang juga dijerat kala itu adalah Gulat Medali Emas Manurung sebagai Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Apkasindo, Provinsi Riau. Baik Anas maupun Gulat telah divonis bersalah hingga putusannya berkekuatan hukum tetap. Kemudian KPK mengembangkan penyidikan hingga menjerat korporasi dan 2 tersangka lagi. Korporasi yang dijerat sebagai tersangka adalah PT Palma I, sedangkan 2 tersangka lainnya adalah Suheri Terta sebagai legal manager PT Duta Palma Group tahun 2014 dan Surya Darmadi sebagai pemilik PT Darmek Group atau PT Duta Palma. Mereka diduga terlibat dalam kasus suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada Kementerian Kehutanan tahun 2014. Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan perkara tersebut ke penyidikan dan menetapkan 3 pihak sebagai tersangka. Ucap Wakil Ketua KPK saat itu Laude M. Syarif di kantornya Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada Senin 29 April 2019. Awalnya, Anas menerima surat keputusan Menteri Kehutanan tanggal 8 Agustus 2014 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi hutan kawasan.
Dalam surat itu, Zulkifli Hasan selaku Menteri Kehutanan saat itu membuka kesempatan pada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan revisi bila ada kawasan yang belum terakomodasi melalui pemerintah daerah. Tersangka Suheri Terta yang mengurus perizinan terkait lahan perkebunan milik Duta Palma Group mengirimkan surat pada Gubernur Riau Anas Ma'amun yang pada pokoknya meminta Gubernur Riau mengakomodasi lokasi perkebunan PT Palma 1, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening, PT Seberida Subur yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu dalam RT/RW Provinsi Riau, ucap Syarif. Setelahnya, Surya diduga menawarkan Anas uang 8 miliar melalui Gulat bila area perkebunan perusahaannya masuk dalam revisi SK Menteri Kehutanan. Anas menyetujuinya. Perusahaan yang mengajukan permintaan pada Gubernur Riau Anas Ma'amun yaitu PT Palma 1 dan kawan-kawan tersebut diduga bergabung dalam Duta Palma Group yang mayoritas dimiliki oleh PT Darmek Agro. SUD Surya Darmadi diduga juga merupakan beneficial owner PT Darmek Agro dan Duta Palma Group. Suheri Terta merupakan komisaris PT Darmek Agro dan orang kepercayaan SUD termasuk dalam pengurusan perizinan lahan seperti diuraikan dalam kasus ini, ujar Syarif. Sejak saat itu, Surya Darmadi menghilang bak ditelan bumi. Janji-janji KPK untuk terus meringkus para buronan termasuk Surya Darmadi tak terbukti. Terhadap DPO yang hingga saat ini belum ditemukan, KPK masih terus melakukan berbagai upaya agar para DPO tersebut dapat ditemukan, kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango pada akhir Desember 2020. Hal senada disampaikan Karyoto selaku Deputi Bidang Penindaan KPK. Karyoto menyinggung soal anggapan bahwa KPK terlihat diam terhadap para buronan KPK itu. Diketahui tersangka kasus korupsi 78 triliun Surya Darmadi akhirnya menyerahkan diri ke Kejaksaan Agung. Jaksa Agung ST Burhanuddin menceritakan upaya awal memulangkan Surya Darmadi yang diketahui berada di Singapura. Kami mengetahuinya begini, kami melakukan pemanggilan atas tersangka itu di Singapura, kata Burhanuddin pada Senin 15 Agustus. Burhanuddin melanjutkan, surat pemanggilan diketahui diterima oleh Surya Darmadi. Kejaksaan Agung lalu mendapat respon dari Surya Darmadi dan suratnya diterima oleh tersangka. Maka tersangka mengajukan permohonan menyerahkan diri kepada kami, ujar Burhanuddin. Burhanuddin mengatakan, saat itu dia tak tahu Surya Darmadi berada di mana setelah itu. Tetap tidak tahu di mana tersangka itu berada. Tapi pada waktu pemanggilan ada di Singapura, jelas Burhanuddin. Burhanuddin lalu mengaku 2 hari lalu, Sabtu 13 Agustus, tiba-tiba ada koordinasi dari pengacara Surya Darmadi. 2 hari yang lalu ada koordinasi dari pengacaranya, ada di negara-negara itu, pungkas Burhanuddin.